Yang berikutnya makmum masbuk. Jadi makmum yang ketinggalan atau masbuk. Memang makmum masbuk ini kalau kita melihat sejarah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu awalnya dulu ketika sholat masih awal-awal sebelum turunnya ayat wa qumu lillahi qanitin, itu para sahabat masih kadang berbincang dengan yang lain pada saat sholat. Dan pada saat awal-awal dulu ketika masbuk, orang sholat itu tidak menyempurnakan, tapi genepi, mengejar ketinggalan. Sehingga kalau kita baca sholat ini pada awalnya dulu, para sahabat yang telat itu tanya, sudah dapat berapa? 2. Maka ngejar dulu 2, lalu kemudian baru gabung. Tentu ini sudah mansuh, sudah dihapus. Tidak boleh kita mempraktekkan itu. Ini dulu kronologi ketika awal diwajibkannya sholat. Jadi kita tidak boleh praktek seperti itu. Itu dulu. Sampai kemudian Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, disyariatkan seperti saat ini bahwasanya kita hendaknya berbuat sebagaimana yang diperbuat oleh imam. Jadi tidak perlu bertanya berapa, tidak perlu mengejar ketertinggalan, tapi ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Jadi ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, maka perintahnya idza dakhalal musalli, kalau orang yang sedang sholat itu masuk ke dalam masjid, wa wajada sholata, dan menjumpai sholat qa'imatan, sedang dalam keadaan ditegakkan sholatnya ini, wajib alaihi ayat khula fauron ma'al imam, maka wajib untuk mengikuti imam dengan bersegera. Jadi wajib mengikuti imam dengan bersegera ala ayyi halin, dalam keadaan apapun, segera bergabung kepada imam dalam keadaan apapun. Jadi kalau imam roki'an, ruku', maka ikut ruku'. Sajidan, imam sujud, maka ikut sujud. Jalisan, imam duduk, maka ikut duduk. Qa'iman, imam berdiri, maka juga ikut berdiri. Jadi ikuti saja imam dalam keadaan apapun. Jadi tidak usah nunggu. Kan kadang ketika datang ke masjid, kemudian kita dalam keadaan masbuk, ada yang nunggu. Wah, ini imamnya lagi duduk di antara 2 sujud, dinteni sampai kemudian berdiri lalu baru bergabung. Ini menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sesuai sunnah, meskipun dia baru duduk di antara 2 sujud, gabung. Meskipun dia baru sujud, gabung. Jadi tidak usah berdiri. Ini tidak usah berdiri menunggu, karena berdiri menunggu tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah kalau kita mengikuti sunnah, itu mendapatkan pahala tersendiri dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak usah berpikir untung rugi. Kalau saya gabung, ini rakaatnya tidak dihitung. Saya ngikutnya nanti kalau sudah berdiri, kalau sudah dihitung. Ini namanya berpikir untung rugi. Padahal kita tidak pernah rugi karena kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mengikuti sunnah, insya Allah berpahala. Jadi tidak usah dihitung untung rugi. Ini masuk rakaat apa enggak, ini dihitung apa enggak. Tetapi yang kita pikirkan adalah setiap kita mengikuti dan mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah di sana berpahala. Jadi tidak perlu risau, tidak perlu khawatir. Idza ata ahadukumus shalah wal imamu ala halin falyasna kama yasnaul imam. Jadi kalau kita mendatangi salat dan imam sedang melakukan sesuatu, maka perbuatlah sebagaimana yang diperbuat oleh imam. Kerjakan sebagaimana yang dikerjakan oleh imam. Jadi ikuti saja apa yang sedang dilakukan oleh imam.